Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini dan serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, sebelum kita memulai masuk pada materi, tak lupa pula kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga masih bisa melakukan kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang topik menerapkan strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Siti Maryam Nurul Muhdisa, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan juga pemateri. Dan teman saya, Najma, sebagai pemateri. Selanjutnya, pemateri pertama akan dibacakan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Menerapkan strategi pembelajaran dalam bernyanyi melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas, seperti meningkatkan keterampilan vokal atau memahami teknik bernyanyi tertentu. Kemudian, pilih metode pembelajaran yang sesuai, seperti pelajaran langsung, latihan bersama, atau penggunaan teknologi seperti aplikasi atau video tutorial. Selanjutnya, sesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa, serta berikan umpan balik konstruktif secara teratur. Terakhir, libatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berlatih secara aktif, berkolaborasi dengan teman, dan tampil di depan kelas. Dengan menerapkan strategi ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan bernyanyi mereka dengan lebih efektif dan menyenangkan. Jurnal Nasional. Judul Penerapan Metode Bernyanyi Asyik untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Anak Usia Dini di PAUD Al-Hikmah Desa Ciptamargi, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, penulis berhasil mengimplementasikan metode bernyanyi asyik untuk meningkatkan motivasi belajar anak usia dini di lembaga PAUD. Melalui penelitian tindakan kelas PTK dengan melibatkan 20 anak sebagai subjek penelitian ini menunjukkan peningkatan motivasi belajar yang signifikan dari siklus sebelumnya hingga siklus berikutnya. Dalam penelitian ini, penulis berhasil mengimplementasikan metode bernyanyi asyik untuk meningkatkan motivasi belajar anak usia dini di lembaga PAUD. Melalui penelitian tindakan kelas PTK dengan melibatkan 20 anak sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menunjukkan peningkatan motivasi belajar yang signifikan dan dari siklus sebelumnya hingga siklus berikutnya. Metode bernyanyi asyik dinilai efektif dalam meningkatkan antusiasme dan fokus belajar anak-anak. Dengan capaian motivasi belajar mencapai kategori sangat baik. Model pembelajaran asyik dianggap sebagai inovasi yang dapat digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar anak usia dini. Penelitian ini juga menggunakan model proses dalam penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi, serta teknik pengumpulan data yang melibatkan observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak usia dini. Adapun penjelasan atau landasan teori menurut beberapa para ahli, terdapat pendapat dari beberapa ahli seperti Watini yang menjelaskan tentang model proses dalam penelitian tindakan kelas, serta Sugiono yang memberikan rumus persentase untuk analisis data. Selain itu, Purwanti juga memberikan informasi tentang upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Ahli lain seperti Rusman membahas model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan profesionalisme guru. Pendapat dari para ahli ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam penelitian tersebut. Jurnal internasional.
Jurnal ini membahas strategi yang digunakan oleh mahasiswa musik tingkat perguruan tinggi selama tugas Six Singing dan bagaimana strategi tersebut dapat memprediksi kinerja dalam Six Singing. Penelitian ini melibatkan 56 partisipasian dari program musik di perguruan tinggi yang melakukan tugas Six Singing dan direkam gerakan mata mereka. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan selama tugas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tubuh dan keterampilan otomatisasi merupakan prediktor kinerja dalam tugas Six Singing. Para peneliti merekomendasikan agar instruktur keterampilan oral fokus pada pengembangan pengetahuan musik dan keterampilan otomatisasi mahasiswa melalui repetisi untuk meningkatkan kemampuan Six Singing mereka. Jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang strategi yang digunakan oleh mahasiswa musik selama tugas Six Singing dan bagaimana strategi tersebut dapat memenuhi kinerja mereka. Temuan bahwa penggunaan tubuh dan keterampilan otomatisasi dapat memprediksi kinerja dalam Six Singing memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode pengajaran keterampilan aural. Rekomendasi untuk mengajarkan strategi secara eksplisit kepada mahasiswa untuk membantu mereka berhasil dalam Six Singing juga merupakan poin penting yang dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan musik. Studi ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang strategi kognitif dalam musik dan pengajaran keterampilan aural. Dengan mengeksplorasi efektivitas strategi yang berbeda dan bagaimana strategi-strategi ini dapat diajarkan kepada mahasiswa. Penelitian masa depan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam, meningkatkan kemampuan Six Singing mahasiswa musik. Jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang pentingnya strategi dalam kinerja. Kesimpulan, strategi pembelajaran melalui bernyanyi merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat retensi informasi, dan memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan. Dengan menggunakan musik dan lirik sebagai alat, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang kompleks, meningkatkan motivasi, serta memperkuat ikatan emosional dengan materi pelajaran. Hal ini juga dapat merangsang berbagai aspek perkembangan siswa seperti keterampilan bahasa, kreativitas, dan keterampilan sosial. Sekian dari kami. Kami dari kelompok 13 mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.